Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi pada channel pembelajaran fikih kelas 9. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment kalian ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten pembelajaran, khususnya mata pelajaran fikih. Ya, kita melanjuti lagi dalam pembahasan ikhlasul amal. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai penyembelihan, hari ini kita akan membahas mengenai kurban. Yuk, mari sama-sama kita memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak salah ya kalau kalian membaca kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, menerima perintah berkurban dan akikah. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab, peduli, dan rela berkorban. Yang ketiga, menganalisis ketentuan kurban dan akikah. Dan terakhir, menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Ya, coba kalian amati gambar berikut ini. Bagi muslim, kurban adalah syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak Nabi Adam alaihi salam sudah ada syariat untuk melakukan kurban. Hal ini dapat dipahami dari kisah Qabil dan Habil, yaitu dua putra Nabi Adam alaihi salam, di mana salah satu kurban mereka tidak diterima loh karena terdapat unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah yang taat dan sangat pantas untuk diteladani karena dengan keikhlasannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuk kita lebih kenal atau lebih dekat lagi kepada ibadah kurban. Ya, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu korubah, artinya dekat. Sedangkan definisi kurban secara istilah adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Nahar atau lebih dikenal lagi dengan hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum berkurban adalah sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Namun, hukum melaksanakan kurban bisa menjadi wajib loh jika dalam bentuk kurban nazar atau berjanji dalam hal yang sunnah ataupun mubah. Jadi, hukum asal melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad. Nah, dalil dan tuntunan kurban pada hari raya Idul Adha, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, yang lebih tepatnya pada ayat kedua. Nah, nggak ada salahnya ya kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu rizki yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, udah jelas ya dalil tentang keutamaan melakukan kurban, yaitu Al-Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sedangkan dijelaskan pula pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin bikum, yang artinya aku diperintahkan untuk menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, nggak salah ya kalau kalian lebih mengenal lagi
dengan sejarah singkat ibadah kurban. Ya, di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata kisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Ya, dialah Ismail alaihissalam yang dilahirkan oleh Siti Hajar. Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim tidak muda lagi loh, yaitu pada usia 86 tahun. Dan pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ah sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, lalu dilanjuti dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 107 yang berbunyi, Inna hadza lahwal bala'ul mubin, yang artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, Nabi Ismail dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi itu pun dilaksanakan. Tidak lama setelah itu, Nabi Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, di mana lokasi tersebut berada di kota Mina, Mekah. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi, setan datang loh sampai 3 kali menggoda Nabi Ibrahim dengan berbagai tipu daya agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih Ismail. Setiap kali setan datang, Ibrahim mengusirnya dengan melempar batu kerikil sebanyak 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, peristiwa ini dipraktekkan dalam ibadah haji sebagai wajib haji, yakni dalam bentuk melempar jumroh. Sesampainya di lokasi, Ibrahim mempersiapkan segalanya. Kemudian Ibrahim meletakkan Ismail di atas batu di sebuah bukit kecil. Ibrahim dan Ismail dalam posisi siap. Kepasrahan dan keikhlasan mereka telah sampai pada puncaknya. Namun tanpa disadari, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor domba. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. Mengganti Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Subhanallah, Maha Suci Allah ya. Selanjutnya, syarat orang yang berkurban. Ya, orang yang berkurban hendaklah orang Islam. Yang kedua, merdeka, artinya bukan hamba sahaya atau budak. Ketiga, haruslah balik atau sudah dewasa. Keempat, berakal, artinya tidak gila. Dan terakhir, orang tersebut mampu untuk berkurban. Jenis hewan kurban. Ada jenis-jenisnya loh, hewan apa aja yang diperbolehkan untuk dipakai untuk berkurban, yaitu bahimatul al-an'am, yang artinya binatang ternak atau binatang yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Hewan apa aja ya? Ya, yang pertama kambing. Yang kedua domba. Ya,
untuk masing-masing hewan kambing dan domba diperuntukkan untuk kurban 1 orang. Sedangkan untuk hewan unta, sapi, dan kerbau diperuntukkan untuk 7 orang. Jadi masing-masing 1 unta atau 1 sapi atau 1 kerbau diperuntukkan untuk pengkurban 7 orang. Ya, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, hewan apa aja sih yang paling utama untuk berkurban? Ya, yang pertama hewan unta. Kedudukan yang kedua hewan sapi. Dan yang terakhir adalah hewan kambing. Ya, adapun syarat-syarat hewan yang akan dikurbankan, yang pertama haruslah cukup umur atau cukup usia. Semisal hewan kambing. Nah, batasan usianya adalah 2 tahun memasuki 3 tahun. Sedangkan hewan domba batasan usianya 1 tahun. Hewan sapi dan kerbau batasannya adalah 2 tahun memasuki 3 tahun. Dan terakhir hewan unta batasannya adalah 5 tahun memasuki usia 6 tahun. Syarat yang kedua, hewan tersebut tidak dalam kondisi cacat. Seperti apa aja? 1. Tidak kurus. Kedua, tidak sedang hamil atau melahirkan. 3. Tidak pincang. Keempat, hewan tersebut tidak buta atau matanya picek. Kelima, tidak dalam keadaan sakit. Dan terakhir, hewan tersebut kupingnya tidak terputus. Nah, sekarang kapan sih pelaksanaan hewan kurban itu disembelih? Ya, adapun waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar ba'da shalah faqala man shalla salatana wa nasaka nuskana faqad asaban nusuka wa man nasaka qabla sholati fatilka syatul laham. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban setelah sholat. Beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, maka sungguh ia telah benar melakukannya. Namun, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka daging kambing itu dikatakan kambing biasa atau bukan kurban. Jadi, pelaksanaan untuk menyembelih hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Adapun waktu kedua yaitu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun sunah-sunah dalam penyembelihan, pertama, disembelih sendiri. Jika orang yang menyembelih itu laki-laki dan mampu untuk menyembelih hewan kurban. Jika tidak mampu, bisa diserahkan kepada pengurus amil atau panitia kurban. Yang kedua, telah masuk bulan Zulhijjah. Artinya apa? Bagi orang yang ingin berkurban, ya, tidak mengambil rambut atau tidak mengambil kuku. Artinya apa? Nah, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka orang yang ingin berkurban tersebut janganlah untuk memotong rambut ataupun memotong kukunya sampai hewan yang akan dikurbankan itu disembelih. Selanjutnya, nah,
Daging hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, yang pembagiannya terdiri dari sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Yang keempat, pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban tersebut. Nah, terakhir adalah dilarang loh menjual daging kurban. Lebih baik disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan dibaringkan ke sebelah rusuk kiri dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat, lalu mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya di atas leher hewan agar hewan tidak meronta-ronta. Ketiga, penyembelih membaca doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doanya apa? Bismillahi Allahu Akbar dan salawat. Dan terakhir, penyembelih membaca doa kubul yang berbunyi Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, titik-titiknya ini diucapkan nama orang yang berkurban. Nah, sekarang kita belajar membaca doa menyembelih kurban. Yuk ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni innaka anta arhamar rahim. Sekali lagi ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalaha minni innaka anta arhamar rahim. Mudah-mudahan kalian bisa melafalkannya dengan baik ya. Hikmah dari pelaksanaan kurban. Yang pertama, dengan melaksanakan kurban, mudah-mudahan kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaannya. Dengan pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah dengan berkurban, berarti kita juga melaksanakan perintah Allah yang tadi tertera dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Ketiga, dapat mengikis sifat tamak atau rakus dan mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikut meningkatkan gizi masyarakat karena tidak semua orang bisa mengkonsumsi atau memakan daging setiap harinya atau bahkan setiap bulannya. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dan dapat juga menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga pembahasan kurban kita hari ini. Yuk kita merefresh kembali tentang kurban dengan berupa latihan. Ada 3 soal atau 3 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, bolehkah kurban menggunakan hewan selain kambing, sapi, kerbau, atau unta yang harganya setara dengan 1 ekor unta? Yang kedua, bolehkah membagikan daging kurban setelah hari tasyrik atau setelah maghrib tanggal 13 Zulhijjah, bahkan seminggu setelah hari raya kurban? Yang keempat, ada kasus ya, atau ada sebuah narasi yang berbunyi pada saat hari raya Idul Adha, keluarga Pak Mahmud melakukan ibadah kurban dengan menyembelih 3 ekor kambing yang diatasnamakan beliau sendiri, anak laki-lakinya, dan istri beliau. Dari ketiga kambingnya ada 2 kambing yang bermasalah, yakni 1 kambing yang tanduknya putus dan 1 kambing yang ternyata kupingnya putus 1. Dari cerita di atas, bagaimana status hukum sembelihan kurban kedua kambing itu? Sahkah? Dan jelaskan. Nah, ketiga pertanyaan ini kalian dapat jawab di buku latihan fikih kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai
menguasai pembahasan kita dan latihan kita mengenai kurban. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan kurban lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Yuk kita cari pengalaman supaya kita bertambah wawasan. Saat ini momen berkurban, jangan sampai kalian sia-siakan. Ya, sekian dari Umi Kalsing Channel. Jangan lupa tadi subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.